Oh kalau sidang enggak lah, aku mendoakan aja supaya ini kita cepat selesai masalahnya ya. Santai, slow. Kasus pencemaran nama baik nggak lama kok. Sikap BPK yang diketawakan JPU saat membaca dakwaan banyak hal ini, Bang Rif sebenarnya sebagai apa sih, banyak orang juga yang melihat katanya dia kurang sopan lah, nggak tahu etika. Itu hal yang wajar sih. Mungkin yang namanya terdakwa duduk di kursi pesakitan lalu mendengarkan dakwaan dari JPU dia ketawa, berarti kan ada yang tidak sesuai dengan versinya dia, yang nggak benar gitu loh. Itu hal yang lumrah kok. Heeh, saya pun juga begitu. Kalau ada yang nggak sesuai, saya pengen ketawa aja. Itu sebagai konda indikasi aja kan, hakim juga melihat kan. Nanti sekira ada tahapan-tahapan yang dimana si terdakwa bisa membantah itu akan ada waktunya nanti gitu. Oke Bang. Tapi di sana Niki sidang perdana tuh Niki soalnya lebih tahu hukum gitu Bang, soal dari sikapnya, terus dia sama kuasa hukumnya itu seolah-olah ditunjukkan dia yang lebih tahu gitu, gimana sih Bang? Oh ya memang kadang-kadang gini loh, lawyer itu walaupun dia punya title SH di pundaknya dia, tapi kalau dia nggak pernah masuk penjara sebelumnya, itu tetap juga ilmunya kurang. Mungkin dia merasa lebih tahu karena kan dia pernah terjebak beberapa kali ya. Saya nggak tahu berapa kali sih tepatnya. Saya pun juga ngerasa gitu kok, sama dengan dia. Saya secara teknisnya paham gitu ya, secara pembelaan diri demi hukumnya tuh tahu. Tapi secara teorinya nyusun apa-apanya mungkin lebih pinter sarjana hukum gitu. Itu karena dia pernah pernah kena terjebak masalah yang dulu jadi dia lebih ngerti gitu. Bang, di situ Niki tampil kan kayak seolah-olah kan disambut gitu ya bak pahlawan, maksudnya tidak menunjukkan rasa bersalah. Terus seolah-olah dia apa namanya kayak dada-dada kayak gitu, kayak orang gimana lah gitu. Nah Saya nggak lihat dia tangannya di borgol apa enggak ya? enggak, Nggak di borgol. enggak. Wah Dia ini disuruh pakai rompi oranye juga dia nggak mau, kuasa hukumnya marah. Nggak usah gitu lah, kayak ini apa aja gitu. seharusnya tangan di borgol ya. SOP dari kejaksaan sih harusnya begitu. Nggak pandang bulu. Saya sampai tangannya tuh alergi besi-besi yang dipakai dari napi ke napi kan Iya itu bang, dioper-oper kan ya. jutaan orang. Jutaan orang make kan sampai tangan saya aja sampai gatal-gatal segini. Karena menurut SOP itu harus diborgol turun dari mobil. Sorry, bus, dari bus ya. Yang layaknya itu umumnya bus tahanan yang besar. Tapi kalau sampai dia naik bus yang kecil, naik mobil yang kecil yang warna hijau, itu sepertinya dia melewati ketentuan-ketentuan deh. Yang akhirnya dia bisa menaiki mobil itu. Bisa sih naik mobil itu, tapi itu saat yang sangat urgent sekali sebetulnya. Oh jadi pengalaman bang Gus sendiri harus di borgol, terus itu pakai rompi juga nggak sih bang? Pakai rompinya, jadi ketika kita sampai di pengadilan, kita kan ditaruh di penjara yang ada di pengadilan ya. Nanti ketika udah saatnya masuk sidang, itu biasanya dipakaikan rompi. Nanti ketika masuk ruang sidang, rompi itu baru dicopot. Makanya wajib banget terdakwa itu pakai kemeja putih. Kalau kemeja putih ya itu lumrah, SOP-nya begitu. Tapi kan kita pernah ngeliat banyak terdakwa yang memakai batik yang berwarna. Contoh, Ferdi Sambo batik, terus Pablo Benua batik, ya kan? Saya juga nggak ngerti tuh kenapa kejaksaan memberikan hal yang seperti itu ya. Saya juga nggak ngerti deh. Bang, dengar-dengar katanya Niki mengajukan permohonan tahanan kota lagi nih, gimana itu Tahanan bang? kota Sempat ditolak, nah gimana bang? Ini ngajuin lagi dia kayaknya eh, gencar nih. nggak mungkin berhasil. Yakin sama saya, nggak mungkin berhasil. Itu sama aja kayak buang-buang energi. Lawyernya juga harusnya lawyernya lebih paham. Oke. Nggak mungkin berhasil. Satu, doi public figure. Kalau sampai dia lepas dari tahanan kejaksaan, itu sama aja memberikan contoh yang buruk di depan masyarakat. Iya dong, berarti orang yang udah Diproses ya. diproses secara hukum bisa lepas sih, memang nggak lepas dari masalah. Tapi kan itu akan memberikan contoh yang masyarakat yang nggak baik, gitu. Makanya aku bilang buang-buang energi. Lebih baik udah jalanin aja dengan ikhlas di dalam. Kan temannya banyak, aku juga gitu dulu kok. Jalanin aja, nggak usah berpikir-pikir mau pulang.
Toh juga nanti kan ketika diketok vonis kan ntar tinggal dikurangin masa tahanan yang udah dijalani. Ntar ujung-ujungnya pas ketok lu udah tinggal 2 minggu kan enak. Nggak berasa. Ngapain lu harus keluar, ntar pas diketok misalnya sekian, lu harus mengulang dari itu kan startnya kan. Ngapain kayak gitu? Udah, hidup di penjara tuh nggak menderita amat kok. Ini yang aku alamin, hidup di penjara tuh nggak menderita. Serius. Saya di penjara aja bisa perawatan kok. Makanya tergantung hatinya, pikirannya tuh lebih menyikapinya kemana. Banyak orang di luar sana nggak mau, gue masuk penjara, serem gini gitu. Cobain dulu masuk, gue bilang. Nggak seserem yang kalian pikir kok. Tetap penjara di Indonesia ini tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tetap kita itu tetap dimanusiakan di dalam. Nggak sampai di negara-negara lain kayak di Venezuela, di Rusia itu kan parah, nerakanya dunia. Gitu. Ditambah lagi public figure, percaya sama gue, public figure nggak mungkin disentil di dalam. Lo disentil, public figure nyanyi. Kan kalian kan liput nih tiap sidang. Bisa aja kalian nyanyi kan, bisa aja nih kita nyanyi kan ketika disentil di dalam. Di situ nama baik rutan akan terombang ambing kalau public figure tuh diapa-apain. Public figure pasti dijaga lah sama KLPP. Bocor ya? Oh sini gue. Terakhir Bapak ini nggak sih nggak datang sekali-sekali gitu menghadiri sidang? Oh kalau sidang enggak lah, aku mendoakan aja supaya di kita cepat selesai masalahnya ya. Santai, slow. Kasus pencemaran nama baik nggak lama kok. Kita lihat aja kasus ikan asin nggak lama kan. Ray Utami 14, Pak Gubernur 16, Gali 3 tahun. Tapi kan itu terpotong. Lu tinggal jalanin 2/3-nya. Santuy, anggap aja lu istirahat dulu gitu. Oke, Bang Kris. Sama-sama. Sukses ya, Bang. Yuk. Bang, makasih banyak ya. Iya, sama-sama ya. Ya, makasih Bang.